Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Oke, di video kali ini banyak sekali yang minta saya untuk bahas aplikasi penghasil uang bernama Sky. Sky ini banyak dipromosikan ketika PCCP scam, Bit scam, terus yang saat ini menuju gitu ya, dikit lagi BBH. BBH bagi saya itu udah scam dari awal gitu kan, karena mencatut nama BBH aja udah kategorinya scam gitu. Jadi kalau ada yang nanya, ini kan masih membayar gitu. Yang saya bahas itu marketing plan-nya, bukan membayar atau tidaknya. Karena semua Ponzi membayar di awal. Dan siapa yang diuntungkan? Ya mereka, para pemain Ponzi. Leader-leader Ponzi. Yang dirugikan siapa? Mereka yang apes. Pemain Ponzi yang apes, terus kebanyakan sih orang awam gitu ya, yang nggak paham apa itu Ponzi karena dikibulin sama leader Ponzi. Oke, Sky ini kalaupun ada perusahaannya, ya sama kayak PCCP, cuma mencatut perusahaan orang lain. Kalaupun ada Sky, gitu ya. Nah, di sini pangkat dan pendapatan ini sebetulnya sama aja, kayak PCCP. Tugasnya juga nonton trailer film beberapa detik gitu ya, video trailer film beberapa detik, 5 sampai 15 detik kalau nggak salah informasinya. Nah, di sini pangkat dan pendapatan. Nah, biasa ada gratisan sebagai apa ya, sebagai penarik minat. Nah, penarik minat khususnya untuk orang awam gitu ya, magang P1 sampai P8. Magang itu rata-rata di Ponzi kalau kalian magang doang itu nanti akan bermasalah ketika mau login, passwordnya lupa mulu, bukan lupa, passwordnya salah mulu padahal udah bener itu passwordnya. Nah, kayak gitu. Jadi si bandar Ponzi itu ngedetek setiap akun gitu kan, database-nya pasti punya tuh si bandar Ponzi, member-membernya, akun-akun membernya itu dipantau terus. Oh, ini orang ini ya, nomor ini, akun ini dia cuma magang doang gitu kan, nanti dipermasalahkan. Atau oh, akun ini males nyari member baru, nanti dikit-dikit dipermasalahin. Karena ini tuh kalaupun disebut investasi, investasi bodong, money game, skema Ponzi gitu teman-teman ya, membayar member dari uang member lain. Jadi keuntungan para leader Ponzi ya, leader-leader gitu ya, orang yang ngajak kalian itu dari kalian. Ketika kalian deposit di penghasil uang seperti ini, investasi bodong, skema Ponzi kayak gini, itu duit kalian tuh udah berceceran dipakai membayar member yang pertama ngajak kalian. Orang yang ngajak kalian pasti ada yang ngajak lagi. Nah, pakai membayar mereka semua gitu. Sisanya ke bandar Ponzi masuknya. Magang itu kalau anak sekolah, magang itu ibaratnya kayak anak sekolah lagi prakerin, lagi PPL atau PKL lah gitu, kan nggak dibayar. Meskipun ada ya di investasi seperti ini, investasi bodong ya, magang ada yang kalau yang hoki ya dibayarnya juga 11.000 paling ini, nggak ada bulanan, nggak ada tahunan, karena yang magang kalian lagi prakerin lah istilahnya kalau anak sekolah mah. P1 300.000 ya, jumlah penugasan 5. Jadi tugasnya itu nonton trailer film kayak PCCP. Ini tuh kayaknya sindikat Simonida Media kemarin, server Kamboja palingan nih ya, feeling gue server Kamboja nih ya. Kalau kalian berpikir ini investasi, masa investasi tugasnya nonton trailer film? Sebetulnya modus trailer film ini apa, modus nonton trailer film itu nggak hanya PCCP, dari 1 sampai 2 tahun yang lalu itu udah banyak. Ada yang namanya aplikasi DreamWorks, terus intinya banyak mencatut nama-nama perusahaan perfilman. Nah gitu teman-teman ya. Lanjut, di sini ada posisi dan gaji bulanan tetap. Nah, orang yang sedang mengajak kalian, merayu kalian untuk gabung, bahkan sampai nekat ngemodalin, bela-belain ngasih modal sama kalian, itu mereka lagi ngincer ini, pemimpin tim, konsultan magang, sampai mitra kota. Gaji bulanan tetapnya 2.200.000 sampai 520 juta. Ukuran timnya tuh lihat. Tingkat 20A, tim 100 orang, tim sampai tim 3.000 orang. Oke. Jadi mereka tuh lagi ngincer gaji bulanannya supaya mereka dapat penghasilan gitu. Posisi kerjaan admin tim, sekretaris pribadi, manajer kantor, gaji bulanannya 3,5 juta sampai 12 juta. Kalau kalian kemarin kena scam di PCCP, harusnya kalian sudah paham,
atau kalian kena scam di Simonida Media, atau kalian kena scam di Bit, di BBH yang sekarang susah WD. Kalau kalian perhatikan, cuma nama aplikasinya, cuma tugasnya yang berbeda. Kadang ada yang sama, kayak Bit sama BBH kan sama, download aplikasi, tugasnya itu. Terus Wonderman Thompson kemarin sama Simonida Media kan sama, like, follow, share, like, follow, tugasnya like akun-akun medsos seperti TikTok kayak gitu kan. Nah, harusnya kalian udah berpikir gitu, cuma namanya doang ganti judul, ya, ganti nama doang, polanya tetap sama. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya rekrut member sebanyak-banyaknya gitu, teman-teman. Nah, sebetulnya saya tuh bodoh amat ya, kalian pemain Ponzi, mau main mau enggak terserah kalian. Cuma di sini saya tuh sering kasihan sama orang awam gitu ya, orang awam yang dikibulin, yang bela-belain gadaikan tanah, ya, kendaraan, kayak kemarin di aplikasi Myers ya, yang modusnya sewa alat kargo. Itu nggak sedikit orang yang kena tipu dan kayak depresi gitu, banyak. Saya dengar informasinya, ada yang gadaikan kebun, sawah, apalagi orang-orang di desa gitu kan, di pelosok, jual harta bendanya, bela-belain udah ngambil mobil setorannya ngerepin dari aplikasi Ponzi, tiba-tiba kena scam. Kan kasihan. Itu karena mereka dikibulin sama para pemain Ponzi, sama leader-leader Ponzi yang sudah menjadi bakteri Ponzi, teman-teman. Nah, sebetulnya kalau kalian kena scam di aplikasi-aplikasi seperti ini, orang yang pertama kali ngajak kalian itu wajib bertanggung jawab. Serius, minta pertanggungjawaban itu secara perdata. Jadi kalau kalian nggak diajak sama orang yang ngajak kalian itu, kalian nggak mungkin kena tipu, nggak mungkin kena scam. Tapi hati-hati, teman-teman, investasi bodong, skema Ponzi itu kayak zombie, teman-teman, ya. Jadi kalau kalian sudah masuk, ada dua kemungkinan untuk kalian orang awam nih. Kalau kalian sudah masuk ke Ponzi, apalagi gabung grup-grup Ponzi, itu ada dua kemungkinan. Pertama, kalian bisa tobat, istilahnya bukan tobat sih, ya tobat lah, istilahnya tobat benar. Kalian bisa tobat, kapok, ya. Kalian akan jadi kapok. Wow, ini ternyata penipuan gitu kan. Tapi kemungkinan kedua, kalian bisa jadi pemain. Soalnya apa? Soalnya kalau kalian sudah masuk ke grup-grup investasi bodong, sekalipun itu mindset kalian itu dicuci otaknya, pola pikir kalian itu dicuci, ya. Pola pikir kalian itu disesatkan dengan, kalau ada aplikasi yang sudah scam kan, leader-leader Ponzi atau pemain Ponzi itu suka bilang untuk mengganti kerugian. Misal kalian kemarin kena scam di PCCP, untuk mengembalikan kerugian kita join di Sky misalnya, itu mohon maaf nih, goblok gitu kan. Kan kalau pindah aplikasi kalian harus deposit lagi. Yang tadinya kalian jadi korban, kalau kalian udah terlanjur kena virus Ponzi, ya bakteri Ponzi, yang tadinya kalian jadi korban, nantinya kalian malah jadi pelaku. Yang nge-share, yang promosi investasi bodong kan itu membantu pelaku penipuan, membantu para scammer gitu. Nah, di sini ada bawahan sehari-hari. Nah, ini kayak rabat gacornya nih. Rabat 3 level 1 sampai 3. 6% sampai 1%. Nah, ketika kalian deposit, duit kalian itu udah berceceran dipakai membayar member yang lebih tinggi di atas kalian, dari orang yang pertama kali ngajak kalian, terus orang yang ngajak kalian punya atasan lagi. Nah, duit kalian tuh dikasihin semua ke atas, ya. Terus kalau kalian mengerjakan misi, itu orang yang ngajak kalian setingkat di atas kalian itu akan dapat dari apa yang kalian kerjakan di aplikasi Sky ini. Leader Ponzi kan culas, ya, mereka rekrut. Nah, kalau kena scam nanti nggak bakal tanggung jawab, malah apa? Malah pura-pura jadi korban gitu. Sebetulnya leader Ponzi itu ada dua kriteria juga. Orang awam yang kebetulan pinter merekrut orang, tetap aja mau awam mau apa, itu leader. Terus emang leader beneran, pemain Ponzi gitu. Makanya untuk orang awam hati-hati, jangan sampai terjerumus gitu. Bodoh amat lah mereka pemain Ponzi. Kalau mau main ya terserah mereka, karena kan susah kalau sudah kecanduan Ponzi, ya susah, kayak kecanduan judi aja, teman-teman gitu. Kalau kalian, ini istilahnya gini ya, kadang orang awam itu nggak paham skema Ponzi itu gimana. Orang awam kalau ditawarin judi, apalagi yang agamis gitu kan, pasti menolak gitu. Tapi kalau ditawarin Ponzi, ada kemungkinan mereka ikut, karena ya dikibulin dengan dalih investasi. Makanya
Ponzi itu setingkat lebih parah dari judi sebetulnya. Itu menurut saya. Judi semua orang tahu. Bentuk-bentuk judi semua orang tahu. Ditawarin, pasti yang nggak suka nolak. Tapi kalau investasi bodong suka berkamuflase di balik investasi itu. Ini juga investasi kan, nonton trailer film. Investasi apaan itu ya? Terus ini tuh lebih masuknya ke modus-modus penipuan kerja paruh waktu. Kayak naikin rating toko, kayak Alimama dulu ya, terus Kompas ya, klik-klik pesanan fiktif kayak gitu. Nah, ini tuh masuknya kategori itu ya. Masuknya kategori itu, like follow, terus nonton trailer film, terus apa lagi? Download aplikasi untuk menaikin rating aplikasinya kayak BB Habib gitu. Nah, saran saya, kalau kalian sudah kena scam di aplikasi Ponzi lainnya seperti Bit, Zimonida Media, PCCP, BBH, terus Gunderman Thompson, ya udah stop. Kalian mikir dikit aja, pasti kalian paham. Cuma beda judul, beda nama aplikasi, polanya sama. Gitu. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu saya ingatkan teman-teman ya, di balik korban investasi bodong itu ada orang atau kelompok yang menjadi pemelihara serta menjadi penikmatnya. Siapa? Yaitu seperti yang tadi saya katakan, pemain Ponzi, leader Ponzi ya, yang sudah menjadi bakteri Ponzi. Jangan sampailah mindset kalian terkena bakteri Ponzi, teman-teman. Bahaya gitu ya. Nggak ada yang kaya dari Ponzi, malah hancur gitu. Oke, bye bye.